Masya Allah. Sehat selalu ya. Dan ini adalah hari kedua dari puasa Yaumul Bid. Semoga Jumat ini menjadi Jumat paling berkah buat kita. Dan besok di hari Senin boleh dilanjutkan puasa. Di hari Sabtu boleh lanjutkan puasa Yaumul Bidnya. Dan nanti di hari Senin dan Kamis boleh berpuasa Senin dan Kamis. Siap Mbak Wahyu ya, yang mau tanya boleh tanya aja sambil aku jawab pertanyaan teman-teman semuanya ya. Mumpung lagi pada sepi, boleh langsung dimulai aja sambil aku jawab, oke? Siap ya Mbak Mama Hansa ya, siap Mbak Smile ya, oke. Oke, gitu ya guys, siap ya. Mbak Yarni dan mbak-mbak lainnya, oke? Oke, aku mulai ya teman-teman ya, siap Mbak Ian, Mbak Rahman. Kenapa Al-Baqarah itu dijadikan ayat ruqyah? Tidak semua ayat ruqyah itu, tidak semua ayat Al-Quran bisa bisa dijadikan ayat ruqyah. Hanya bisa dijadikan ayat-ayat ruqyah pada beberapa ayat Al-Quran berdasarkan hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya belum bisa kurban tapi niat tiap tahun kepengen kurban, masih punya anak sekolah, nggak apa-apa. Ya insya Allah kalau kita kepengen, kita dapat pahala niat. Senin puasa, Kamis puasa, Sabtu puasa, boleh nggak Zah? Senin puasa Senin Kamis, Kamis puasa Senin kan Kamis, Sabtu puasa apa? Puasa kudu. Kemarin atau yang ke depan? Coba dijelaskan ya. Oke, nggak apa-apa. Ya Mbak Neti itu detok, berarti ada bakteri dalam perut ya. Husaza, sholat hajat kalau dikerjakan sebelum sholat duha boleh nggak? Boleh banget, nggak jadi masalah ya. Sholat hajat dikerjakan sebelum sholat duha tidak ada masalah ya guys. Oke ya, oke. Sebentar ya, Ustazah menziarahi orang tua setiap Jumat hukumnya apa? Oke, kalau mau ziarah ke makam orang tua, hukum ziarah itu sunnah ya. Jadi teman-teman ambil wudhunya, lalu pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok, lalu kemudian masuk ke lingkungan kuburan, ucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur ya. Kemudian ambil air, tumpahkan dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu kemudian berdoa ya, doakan orang yang meninggal itu ya guys. Seperti itu ya. Oke. Ustazah, saya puasa Kamis dan Jumat, tapi Sabtunya libur. Saya tambah Minggu dan Senin. Puasa apa nih yang dimaksud? Puasa ke depan atau puasa yang mulbit ini ya? Oke, coba ya. Ustazah, sedekah subuh bisa diisi nggak kalau sedang halangan? Oh bisa dong, nggak ada hubungannya. Ya kalau kita halangan kan kita ngumpulkan sedekah subuh di celengan subuh kan. Tinggal masukkan aja uang ke celengan itu ya. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 dan seterusnya. Walaupun kita lagi halangan tidak ada masalah. Ustazah, nah bagaimana jika ada non-muslim meninggal dunia? Didoakan sama anak yang udah mualaf. Baik, walaupun dia orang tua kita, maka sebagai anak tidak bisa mendoakan non-muslim yang sudah meninggal dunia. Itu dilarang dalam Al-Quran. Maka kalau ada orang tua kita dan siapapun yang non-muslim dan meninggal dunia, kita hanya boleh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un saja. Kita hanya bisa melakukan upaya untuk mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un saja. Ya, tidak bisa menambah dengan kalimat lain ya. Oke. Ustazah, oke ya, oke ngumpulkan rambut rontok nggak wajib sih, cuma boleh dikumpulkan kalau khawatir ada kemungkinan sihir ya. Karena sihir itu bisa dari rambut, maka kalau teman-teman punya musuh itu bisa. Media sihir dari rambut ya. Ustazah, dari balik sampai umur 35 tahun, saya nggak tahu hutang puasa. Bolehkah dikodo dengan puasa Daud? Kalau kodo, kodo aja ya. Kalau Daud, Daud aja ya. Satu niat, satu amal saja ya. Oke, Ustazah, sah nggak wudhu kita jika jari ketutup perban? Kalau dalam keadaan sakit, ketutup perban, atau ada bagian yang tidak bisa kena air, itu wudhunya tetap sah. Karena nama kondisinya adalah doruriyah. Misalnya kita operasi tangan di sini, maka dikasih pen di sini, maka kita wudhu tidak usah kenakan bagian sininya. Nah itu tetap sah. Ya, karena dalam kondisi doruriyah, dalam kondisi darurat ya. Ustazah, benarkah di talak tiga jika diucap sekali belum termasuk talak tiga? Pada masa Rasulullah, talak tiga dianggap talak tiga. Pada masa Abu Bakar, talak tiga dianggap talak tiga.
Pada masa Umar bin Khattab talak 3 dianggap talak 1. Pada masa sekarang ulama ikhtilaf. Ada yang mengatakan talak 3 dianggap talak 3, ada yang mengatakan sekali ucap dianggap talak 1. Tapi yang paling masyhur adalah sekali ucap tetap talak 3. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Puasa Yaumul Bid di bulan Mei tanggal 1 sampai 3. Apa boleh tanggal 3-nya aja? Berarti 1 hari doang puasanya. Ya daripada enggak sama sekali boleh saja. Ya tidak ada keharuman atas kita. Kalau udah sholat qobliyah subuh, sholat fajarnya dikerjakan nggak apa-apa. Qobliyah subuh itu adalah fajar, fajar itu adalah qobliyah subuh ya. Oke, Ustazah, oke gitu ya. Qobliyah itu adalah fajar, fajar itu adalah qobliyah. Sama saja guys ya. Kalau suami nggak ngajari agama, bolehkah istri ngaji di luar? Boleh, pengajian, majelis taklim di luar, boleh saja. It's okay ya. Oke guys, gitu. Ustazah apa doa menutup mata jenazah? Doanya Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Misalnya ini ada jenazah yang wafat lalu matanya kebuka. Maka dari ujung ubun-ubun sampai dagu teman-teman urut aja ke bawah kayak gini ya. Nah, kayak gini gitu ya. Kayak gini gitu ya. Lalu kemudian teman-teman sambil berdoa Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah wa ala millati Rasulillah artinya dengan nama Allah dan atas agamanya Rasulullah. Kalau haid apa boleh berzikir? Hei, wanita haid boleh zikir, wanita haid boleh solawat, wanita haid boleh mengingat kekurangan diri, wanita haid boleh ngulang-ngulang hafalan, wanita haid boleh sekedar zikir baring boleh, nggak jadi masalah. Oke ya. Oke gitu ya. Paham ya teman-teman ya. Oke. Oke. Ustazah, kalau kurban uangnya dari hasil jual emas bagus banget ya teman-teman ya, bagus banget. Jadi kalau ada emas tabungan dijual untuk berkurban itu bagus ya. Oke kita lanjut ya teman-teman ya. Ustazah, kalau masuk masjid, wanita haid masuk masjid. Kalau wanita haid masuk masjid itu ulama berbeda pendapat ya. Yang pertama ada yang mengatakan tidak boleh masuk 7 langkah udah berdosa. Yang kedua ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk, tak boleh duduk. Jadi ada 4 perbedaan pendapat. Silahkan pilih yang mana. Saya ulang. Ada pendapat yang mengatakan wanita haid tidak boleh masuk masjid, 7 langkah udah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk tapi nggak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Terserah aja teman-teman mau pilih yang mana ya. Ustazah, oke ya. Oke, nah gitu ya. Sedekah subuh dikasih sama mertua untuk kurban, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah ya. Yang penting untuk orang, nggak boleh untuk kita. Udah sedekah subuh itu mau kurban mertua, mau wakaf mertua, ya, boleh aja. Yang penting sedekah subuh untuk orang, mau ngasih makan kucing, kasih makan sapi, beli rumput untuk sapi, beli beras untuk ayam, bebas. Sedekah subuh nggak usah pikir, bebas aja ya. Yang penting buat makhluk lain, bukan buat kita. Ustazah, oke, kalau hanya punya satu rumah, pembagian warisannya berapa untuk cewek dan untuk cowok? Oh, nggak bisa dijawab. Harus tahu berapa jumlah adik-beradik keluarga, harus tahu berapa jumlah adik-beradik dari anak ya. Ustazah, oke, clear ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Gimana kalau suka nyimpan baju baru di lemari dijadikan stok? Buat apa? Kalau buat dijual boleh, berarti dia komoditi. Ya kalau untuk disimpan-simpan saja itu mubazir, itu nggak boleh. Ngapain guys? Nanti modelnya juga habis ya. Oke. Ustazah, oke clear ya. Kalau kurban pakai uang pinjaman gimana? Ya siap Mbak Suliah, Mbak Galing. Kalau kurban pakai uang pinjaman tergantung. Kalau uang pinjamannya riba, maka kurbannya tidak sah. Tapi kalau uang pinjamannya tidak riba, maka kurbannya sah. Tapi nanti setelah itu dia wajib mengganti hutangnya. Jika hutangnya tidak terganti, maka tidak mengganti hutang berdosa, berkurbannya tetap mendapatkan pahala. Ustazah, niat puasa Daud boleh dipakai di siang hari. Yang namanya niat puasa sunnah boleh dipakai di siang hari selagi belum makan dan minum.
Pekerja tambang emas ilegal, tapi saya kerja di tanah saya sendiri. Bagaimana hukumnya? Sistem kerjanya gimana, Pak? Gaji Bapak dari mana? Kalau gaji Bapak itu dari tambang ilegal itu, tetap itu tidak halal ya, Pak. Ustazah, ibu saya udah berkurban. Apa bisa kami kurbankan dia? Boleh. Ya, caranya seperti ini. Oke, perhatikan cara kurban untuk orang yang telah meninggal. Misalnya kita berkurban atas nama orang tua atau ibu yang telah meninggal. Nanti dalam proses pemotongan hewan kurban itu kan kita berdoakan. Nah, doanya seperti ini. Kalau doa kurban kan gini ya. Allahumma hadza minka walaka Rabbana taqabbal minni. Kan gitu kan. Nah, doa berkurban itu kan gitu. Coba dicatat yang udah hafal. Allahumma hadza minka. Ya Allah, ini darimu. Walaka dan untukmu ya. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Itu doa kalau kita berkurban. Nah, kalau berkurbannya atas nama orang meninggal, maka doanya boleh dirakit seperti ini. Allahumma hadza minka walaka Rabbana taqabbal min. Nah, sebutkan nama almarhum. Seperti itu caranya. Atau mau kurban atas nama orang tua yang meninggal atau atas nama orang tua hidup. Allahumma hadza minka walaka Rabbana taqabbal min. Nah, sebutkan tuh nama orang tua yang masih hidup itu. Nah, sebutkan namanya. Kalau dari kita Robbana taqabbal minni, ya kan? Tapi kalau seandainya untuk orang masih hidup, min. Nah, sebutkan namanya. Siapa namanya ya? Ustazah, oke, gitu ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Robbana taqabbal min, lalu sebutkan namanya. Oke, Mbak Nai boleh ya, nanti mandinya sekalian Mbak Nai ya. Ustazah, oke, clear ya. Batas waktu sedekah subuh kapan? Sedekah subuh itu batasnya sepanjang ada waktu subuh. Sepanjang waktu subuh masih bisa. Nanti buatkan fitinya. Fiti doa kurban udah aku buat 4 kali. Fiti doa kurban atas nama orang meninggal udah aku buat 2 kali. Nah, di tahun ini itu baru 2-3 hari ini saja. Coba dilihat video-video aku ya, nanti aku ulang-ulang lagi ya. Ustazah, oke, menghadapi suami yang wataknya keras ya, doa lah ya Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya ya. Korban buat orang yang sudah meninggal boleh banget, nggak jadi masalah. Ya, suatu ketika Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana ini andaikan orang tuaku hidup, dia pasti pengen berkurban. Apa kata Rasulullah? Nah, kau ambil uangmu dan kau kurbankan atas nama mak dan bapakmu, ya kan? Boleh, tapi kalau ditanya mana lebih baik berkurban atas nama orang hidup atau atas nama orang meninggal, maka lebih baik atas nama orang hidup. Kalau kita berkurban atas nama orang meninggal yang dapat pahala cuma orang meninggal, tapi kalau kita berkurban atas nama orang hidup, ya maka kita orang hidup dapat pahala dan orang yang meninggal juga bisa didoakan pahalanya. Karena Rasulullah itu sekali dia berkurban, semua orang dia doakan. Ya Allah, saya berkurban, dengan kurban ini dapatlah istriku pahalanya, anak perempuanku, anak laki-lakiku, para mujahid dan seterusnya. Oke guys, iya ya. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau kurban nazar itu gimana? Kurban nazar itu gini, ya Allah kalau aku lulus PNS, aku akan kurban tahun depan. Rupanya lulus, maka dia kurban. Tapi kurbannya itu namanya kurban nazar. Nah kalau kurban nazar, nah dia tidak bisa makan daging kurban itu. Jadi daging kurban itu tidak boleh dia makan. Kalau dia mau makan, makan daging yang lain ya. Oke, gitu ya. Niat berkurban untuk anak sama yang tadi niatnya, Mbak. Allahumma hadza minka. Ya Allah, ini darimu. Walaka dan untukmu. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Itu kalau aku yang berkurban. Tapi kalau untuk anak, Rabbana taqabbal min. Ah, min. Minnya itu siapa nama anaknya? Sebutkan nama anaknya di belakang ya. Oke, Ustazah, oke. Gimana kurban arisan sekampung? Gimana hukumnya? Arisan sekampung ini maksudnya gimana nih? Satu kampung? Hmm, gimana? Coba ya. Pokoknya satu sapi itu 7 orang ya. Tidak boleh lebih ya. Niat akikah tapi uangnya pinjam dulu gimana? Yang penting bukan pinjaman riba
ya dan ada kewajiban untuk menggantinya. Kalau saran aku sih nggak usah. Ngapain akikah dipaksa? Dia kan wajib, nggak wajib ya, apalagi kalau nggak mampu. Mau teman-teman bikin dosa kalau nggak bayar hutang, sementara teman-teman akikah. Nggak usah dipaksa, maaf ya, kayak umroh, kayak haji, kayak kurban. Kalau nggak ada uang nggak usah dipinjam lah guys, kan nggak wajib guys. Lebih baik teman-teman masuk surga dengan cara tanpa uang. Misalnya teman-teman boleh perbanyak puasa sunnah, boleh teman-teman bisa berzikir, sholat, ya puasa di waktu-waktu tertentu, ya sholat subuh, itikaf sampai syuruk, lalu pahalanya 1 kali haji 1 kali umroh. Jadi ketika aku bilang cara kurban dan ketika aku katakan wajib itu mampu aja. Haji nggak usah haji nggak apa-apa guys. Umroh kalau nggak mampu ya nggak usah umroh guys. Nggak usah sampai pinjam-pinjam uang apalagi pinjam riba. Apa sih tujuan umroh kita sebenarnya? Banyak kok ibadah yang bisa kita lakukan tanpa uang. Para istri Rasulullah miskin, sahabat Rasulullah miskin, bisa masuk surga kok, ya kan? Tanpa haji, tanpa umroh ya. Jadi maksudnya kan sebenarnya sebenarnya secara hukum boleh guys, tapi ngapain guys? Nah teman-teman harus ciptakan hutang untuk sesuatu yang tidak Allah wajibkan. Kecuali teman-teman ciptakan hutang untuk sesuatu yang Allah wajibkan. Saran aku nggak usah sih guys, buat apa juga gitu kan. Kalau aku, nauzubillah kalau jadi orang susah aku nggak akan lakukan itu. Nggak mau aku umroh terus aku minjam, haji aku minjam, kurban aku minjam. Lebih bagus aku hidup secukupnya dengan uangku yang ada, yang penting aku nggak buat hutang, terus aku maksimalkan tuh dengan ibadahku yang lain. Ya aku baca Quran, aku zikir, aku majelis taklim gitu kan. Aku belajar, aku bangun tahajud. Banyak kok orang-orang yang masuk surga dalam keadaan miskin, para sahabat Nabi, nggak usah dipaksain sih. Itu saranku. Saranku tidak ada dalilnya. Cuman kalau teman-teman nanya, boleh nggak? Secara hukum ya boleh, asal hutangnya tidak riba. Tapi ngapain sih gitu loh guys ya. Oke, bisa setuju, bisa tidak, bebas aja. Oke ya. Oke, banyaklah cara untuk masuk surga selain syariat yang membutuhkan uang gitu sih ya. Oke ya, thank you ya teman-teman ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini. Oh setuju ya, siap ya. Oke, kayak gitu guys, iya kan. Nah, Ustazah, saya lagi puasa Yaumul Bid datang pengajian dikasih makan. Apakah dibatalkan puasanya? Iya. Makanannya enak nggak? Kalau enak, ya batalkan. Tapi boleh dibawa pulang nggak? Kalau mau dibawa pulang, nanti pas buka aja di rumah. Intinya, dibatalkan atau tidak, terserah. Secara hukum boleh aja dibatalkan. Tapi aku nggak nyaranin, lanjutkan aja. Bawa pulang aja. Shh, tapi jangan bilang aku yang nyuruh ya guys. Santai aja lah. Ya jangan bilang aku yang nyuruh, bawa pulang aja lumayan lah untuk berbuka ya kan guys. Kalau enak ya kan. Kalau nggak enak udah tinggal aja sedekahin untuk orang lain gitu ya guys. Nah, Ustazah ya, ya. Suami selalu mengucapkan kata pisah. Apakah itu termasuk talak? Itu termasuk talak lah. Ya, pisah aja lah kita, itu jatuh talak. Kuantarkan kau ke rumah orang tuamu, itu jatuh talak ya. Oke, clear ya. Ustazah, bolehkah ziarah kubur? Ya boleh lah. Ada dalil kuntu nahaitukum an ziaratul kubur ala fadhuruha. Dulu aku melarang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan. Jadi boleh, wanita boleh ziarah kubur. Suatu ketika Sayyidatina Aisyah pulang dari kuburan lalu bertanyalah sahabat, dari mana engkau Aisyah? Aku habis ziarah kubur, roja'tu min ziaratil kubur. Lah bukankah Rasulullah melarang kalian ziarah kubur? Ya dulu dilarang, sekarang dibolehkan. Suatu ketika ada orang yang Rasulullah jalan di antara kuburan, ada 2 wanita yang menangis di kuburan. Rasul bilang, fatawakal fasbiralallah. Ya bertawakal dan bersabarlah. Rasulullah tidak nyuruh wanita itu pulang. Itu dalil boleh sekali kita melakukan upaya untuk boleh sekali kita itu berziarah ya. Oke guys, Ustazah, oke, apa hukumnya anak minta harta sedangkan orang tua masih hidup ya? Boleh dikasih, boleh tidak. Minta itu boleh. Ya, tapi apakah wajib Mbak kasih? Tentu tidak. Minta itu boleh.
Mintalah uang kemana? Boleh, jangankan ke emak, boleh aja minta uang ke satpam, minta uang ke orang tepi jalan, minta uang itu boleh. Cuman sesuatu yang tidak dianjurkan, tapi tidak berdosa. Aku minta uang sama teman-teman boleh loh, guys, minta uang guys, nggak berdosa aku, nggak apa-apa. Cuman persoalannya teman-teman mau ngasih nggak, tapi tidak disaranin. Seorang anak boleh nggak minta harta kepada orang tuanya kalau orang tuanya masih hidup? Kalau dia minta doang ya bolehlah. Ya jangankan ke orang tuanya, ke orang lain dia aja boleh minta. Nah hanya saja mau dikasih atau tidak. Kalau mau dikasih namanya hibah, kalau nggak dikasih nanti bisa jadi warisan. Oke, minta itu nggak apa-apa. Cuma adabnya itu aja ya. Ya minta satu biar silaturahmi nggak putus. Bagaimana hukumnya? Belum haji, tapi orang-orang manggilnya Pak Haji, nggak apa-apa teman-teman. Ya, ponakanku aja belum haji lagi, kecil baru aku bilang dia Pak Haji, ya kan? Nah, Ustazah, oke, pinjam 100, apakah boleh dikubur orang tua, ditanami pohon? Pohon yang sangat rindang tidak boleh, dia hanya pohon yang tidak terlalu lebat ya. Oke, ya ya. Ustazah, oke teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini. Kalau nggak kita kasih, kita dikatain pelit Zah. Takut banget dikatain orang. Nggak apa-apa guys. Kita memberi bukan karena takut sama orang itu. Kita memberi karena kita ikhlas. Kalau pengen beri, beri. Kalau lagi nggak pengen beri, nggak dikasih juga nggak apa-apa guys. Nggak ngasih juga nggak apa-apa. Karena sedekah itu tetap sunnah, bukan wajib. Boleh kok menolak membantu orang dan kemudian meminta maaf karena kita tidak bisa membantu. Misalnya ada orang minjam uang ke teman-teman. Lalu teman-teman mau pinjamkan boleh. Kalau nggak dipinjamkan juga nggak apa-apa. Karena meminjamkan uang kepada orang itu bukan wajib, itu sunnah saja. Tolak dengan cara tanpa menyakiti. Aman kok sebenarnya guys, nggak apa-apa sih guys. Oke, it's okay. Ada orang minta bantu, kalau bisa bantu, bantu. Kalau nggak bisa bantu, tolak dengan baik-baik tanpa harus menyakitinya ya. Ustazah komennya jangan cepet-cepet biar kebaca. Iya, tapi kayak kok ngomong ke aku ya. Ustazah komennya jangan cepet-cepet biar kebaca. Ustazah Nela tolong ya Ustazah. Komentarnya jangan cepet-cepet Ustazah biar kebaca. Kok ke aku ngomongnya yang komen siapa, yang diminta tolongin siapa? Tenang Mbak, nanti aku bilang sama Ustazah Nela itu. Ustazah komentarnya jangan cepet-cepet biar kebaca. Aku bilang nanti sama Ustazah Nela itu. Masa cepet-cepet kali pun ngetiknya ya kan Mbak? Nanti ku bilangin sama dia itu. Ya, tapi kok aku pula yang disuruh komentarnya. Kok, ah kayaknya aku belum ngantuk sih guys. Kok ya tapi kok bisa kayak gitu ya guys? Ya udahlah guys, kita skip aja guys. Nanti aku bilangin Ustazah Nela itu, ngapain dia komentarnya cepet-cepet, jadi nggak kebaca ya kan guys? Oh kemarin nanti Ustazah gitu. Oke, Ustazah, oke. Oke, kalau seandainya Ustazah sujud syukur itu tolong lagi, nggak paham aku. Oke, sujud syukur itu sujud kalau kita mendapatkan sebuah nikmat guys ya. Oke, sebentar ya, kain ihram ada aroma dari sabun cuci, apakah harus dicuci? Enggak. Kain ihram itu tidak boleh pakai pakaian, tidak boleh pakai wangi-wangian saat niat sampai tahalul saja. Bukan berarti pakaian ihram tuh nggak boleh dicuci. Tapi sejak kita pasang niat ihram, pasang mikot ya di Bir Ali atau di Lam, sejak itulah kita nggak boleh pakai sabun. Jangan pakai ihram nggak dicuci di rumah, boleh aja. Yang nggak boleh itu adalah ditambah cuciannya saat lagi mikot ya. Oke, oke, aku ngomong apa tadi ya? Lupa aku ya. Oh, cara sujud syukur. Sujud syukur itu adalah sujud kalau kita lupa, kalau kita mendapatkan sebuah nikmat. Hei Bestoy, kamu itu naik jabatan yuk, tuh langsung sujud guys. Sujud langsung guys, baca doa sujud syukur. Ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah.
Atau kalau teman-teman mau, sujud syukurlah setiap habis sholat. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Langsung sujud. Tup. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu Akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Ya, oke. Lakukan sujud syukur setiap habis sholat. Ya, bisa belajar sama Ustazah Nela sujud syukur. Masya Allah ya. Ustazah, oke, kalau non muslim mendoakan kita bisa kita aminkan. Berapa kali sujud syukur? 1 kali cukup ya. Oke ya. Nah, sedekah subuh diberikan kue lebaran kasih orang tua. Terus kita ikut makan. Uang sedekah boleh kita makan, Mbak. Yang enggak boleh kita makan tuh uang zakat, Mbak. Contoh, misalnya aku kumpulin sedekah subuh, terus aku traktir temanku, aku ikut makan pakai uang itu, boleh Mbak? Yang tidak boleh itu uang zakat. Uang zakat kita kasih terus kita ikut makan, nah itu nggak boleh. Paham ya Mbak? Oke ya, Ustazah, oke, oke, anak tiri itu mahram. Misalnya Mbak seorang janda nikah dengan seorang duda, cup-cup nikahlah berdua. Maka anak duda itu menjadi anak Mbak, anak janda ini menjadi anak emasnya. Maka ketika mereka menikah, maka anak mereka ini menjadi mahram bagi mereka karena ikatan pernikahan. Namanya mahram karena ikatan pernikahan. Selama mereka menikah, maka anak si duda, anak si janda tadi menjadi mahram bagi mereka. Kecuali mereka udah pisah lagi, udah talak, maka dia menjadi tidak mahram. Jadi itu mahram sementara karena ikatan pernikahan. Clear? Gitu guys. Sama dengan suami teman-teman yang tadinya bukan mahram setelah menikah menjadi mahram. Setelah cerai bukan mahram lagi guys. Oke, kayak gitu guys ya. Oke, dia adalah mahram ya. Iya betul Mbak Najwa. Karena ikatan pernikahan mak dan bapaknya ya. Oke. Ustazah, bolehkah puasa yang lebih 1 hari? Secara hukum tidak ada larangan ya. Hanya saja hanya saja dia tidak hanya saja kan kurang afdol ya. Oke, clear ya. Oke, nah kalau wudhu belum batal tapi makan minum dan ngemil. Makan minum tidak membatalkan wudhu guys. Kecuali makan minumnya sambil buang angin. Kalau makan minum doang nggak batal. Kecuali makannya terus buang angin. Nah, baru batal. Ya, aku habis ngambil wudhu misalnya minum kopi, minum teh nggak batal. Tapi kalau minum kopi tehnya sambil buang angin baru batal. Hah, apa pula? Betul jawabanku itu. Ya, Ustazah, makan minum tidak batal wudhu ya. Jadi jangan kayak kawanku ya. Dia mau jaga wudhu 24 jam nggak makan-makan pun si kawan ini. Ngapain kok nggak makan? Aku malas ngambil wudhu. Lah hubungannya apa nanti batal wudhuku? Alamak. Ya, jadi makan minum tidak batal wudhu ya. Bahkan kalau teman-teman sholat, menelan sisa makanan, menelan dahak, ya menelan darah gigi, darah gusi, itu tidak membatalkan sholat. Ya, gitu ya guys. Oke ya. Ustazah, oke. Kalau daging unta batal, betul Mbak Najwa. Kalau makan daging unta batal. Zah, niat mandi haid karena niat mandi haid, sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah. Dan bagian kanan basah bagian bawah. Badan bagian kiri basah bagian bawah ya. Lalu kemudian udah setelah itu mandi kayak biasa. Bolehkah mendengarkan ceramah Ustadz lalu baca Quran? Jangan. Ustadznya lagi ceramah, jangan baca Quran di belakang. Yang pertama, mendengarkan ceramah Ustadz hukumnya wajib, sementara baca Quran hukumnya sunnah. Yang kedua, belajar ihtiram dan hormat kepada guru. Bahwa ilmu itu dapat bukan karena kita pinter, tapi tingkat hormat kepada guru menjadi momentum untuk ilmu itu bisa masuk. Ustadznya cuap-cuap di depan, kita nggak dengerin. Baca Quran kita di belakang, nggak boleh. Kita berarti nggak ihtiram kepada guru ya yang ada di depan kita. Ya, tapi kalau gurunya kayak aku di luar tidak di depan mata teman-teman ya silakan. Nggak apa-apa karena sebagian di sini aku tahu ada yang
Yang lagi makan, handphonenya ditaruh di atas tempat bawang, ya handphonenya ditaruh di atas dispenser. Ada kan di sini yang sedang lagi makan, terus aku ditaruh di atas kulkas. Coba aja lihat, ada yang sambil nyapu, ada yang sambil jahit kan. Nah lebih parah lagi ada yang sambil ngambil jemuran. Nah kalau itu nggak apa-apa sih guys, ya nggak apa sih, ya oke lah. It's okay lah, ya kan? Ada yang aku ditaruh di atas kulkas, terus 7 lungkang lagi. Ada yang aku masuk kantong, masuk tas, pengap ya. Ada, nah itu nggak apa-apa. Ya, tetapi kalau lagi di masjid nggak usah. Ya dengerin ustadznya, ya kan? Sambil nyapu, pakai headset, akunya di mana? Woi, sambil nyetrika, udah gitu jatuh-jatuh lagi handphonenya. Nah, kayak gitu ya, guys. Nah, itu jangan. Kemudian kadang-kadang kita fokus dengarkan ustadz itu, nggak juga paham, apalagi kita nggak fokus ya. Iya kan? Di mana aku ditaruh sekarang? Ngaku, guys. Tuh, sambil tiduran. Nah, aku tuh jungkil balik dibuatnya. Agak lain pun si kawan ini. Masukin tas, tuh. Ya, sambil makan. Terus aku ditaruh di gelas. Gelasnya udah sompel pula. Ya, kayak gitu ya, guys. Nah, jadi boleh ya. Oke. Dibantal lah, lebih parah dibantal ya. Oke, ku taruh di meja sambil nyetrika. Kapan Ustazah puasa Yaumul Bid? Puasa Yaumul Bid udah dari kemarin. Kemarin hari pertama, hari ini hari kedua, besok hari ketiga. Ya, oke, gitu ya guys. Di meja makan siap Oma ya. Ustazah, oke ya. Kalau aku ngaji terbata-bata gimana? Ngaji terbata-bata nggak ada masalah. Ada dalil al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramim bararah. Siapa yang mantap membaca Quran, maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Quran watata'to dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajron, maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama pahala karena bacaannya, kedua pahala karena susahnya dia membaca. Ada nyamuk tumben guys. Di manakah engkau mu? Kok ada nyamuk ya guys? Ya, kayak gitu ya guys. Ustazah, oke, apakah kita harus menikah ulang karena berencana memiliki anak kedua sebab yang awal kecelakaan? Oh, nikah ulang. Setelah lahir anak, nikah dulu ya. Ada wali, ada saksi. Kecelakaan ini tahu kan guys, bukan kecelakaan motor ya. Dia berzina, lalu kemudian lahir anak pertama. Setelah lahir anak, lalu dia harus nikah ulang ya. Nikah ulang itu nggak usah nikah pakai pesta mbak, repot mbak. Hanya ada wali, saksi, laki-laki dan wanita, ijab kabul mahar. Mahar mbak nggak usah pakai banyak-banyak, nggak usah mbak minta Fortuner, nggak jadi nanti mbak nikah. Mbak cukup mahar pakai uang 100.000, pakai apalah yang murah lah ya. Oke. Ustazah, oke ya. Bagaimana uang yang didapat dari lihat free reel? Nggak masalah. Yang penting yang dilihat itu sesuatu yang baik ya. Ustazah, aku cuma bisa ngaji pakai Latin. Oke, coba fokus ya, coba fokus. Belajar Al-Quran sampai bisa itu hukumnya wajib. Jadi aku minta maaf yang nggak pandai baca Quran berdosa. Sampai dia bisa baca Quran. Karena belajar baca Quran sampai bisa itu hukumnya wajib. Maaf, yang pakai bahasa Arab. Jadi Quran Latin bukan untuk agar teman-teman baca Latinnya. Tetapi adalah agar teman-teman belajar dengan Quran Latin itu. Ya, baca Arabnya dulu, kalau terkendala baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, baca layaknya. Jadi belajar Quran sampai bisa hukumnya wajib. Nanti kalau teman-teman udah pandai membacanya, maka membacanya menjadi sunnah. Jadi nggak baca Quran nggak apa-apa. Jadi kalau ada nanya sama aku, Ustazah apa hukum baca Quran? Kutanya dulu, pandai baca Quran nggak? Kalau pandai baca Quran maka hukum membacanya sunnah. Kalau nggak pandai baca Quran, belajar sampai bisa hukumnya wajib. Oke, semoga paham ya. Ustazah, oke sebentar. Bolehkah menjawab salam non muslim? Kalau ada non muslim mengucapkan salam kepada kita, kita ucapnya cukup waalaikum saja. Waalaikum saja. Nggak usah dipanjang-panjang ya. Ustazah kalau ngaji ngantuk, padahal ingin menyelesaikan ngajinya, ya stretching lah, ngantuk itu biasa ya kan, stretching.
ya. Kemudian teman-teman boleh wudhu lagi, oke lah ya. Oke ya. Ustazah, oke. Oke. Gitu ya. Ustazah, gimana hukumnya kalau kita sakit tapi memilih berobat ke orang pintar? Tergantung lah orang pintarnya kayak gimana. Ketika dia cuman pakai media air, kemudian dia cuman pakai media media obat media kayak media macam tumbuhan nggak apa-apa. Tapi kalau medianya adalah ayam jantan, telur ya itu nggak boleh, itu syirik ya. Oke. Ustazah, kalau baca Quran nggak, kurang fasih, nggak apa-apa, yang penting terus belajar ya. Faqra'ul Quran mastata'tum ya, bacalah Quran sesuai dengan kemampuan kita. Al-mahirum bil Quran, siapa yang mantap membaca Quran, ma'as safaratin kiramin bararah ya. Ya, maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Quran wa tata'ta dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan dua pahala. Pertama pahala karena bacaannya, yang kedua pahala karena susahnya dia membaca. Susahnya baca Quran itu dapat pahala. Baca aja terus, nggak usah putus asa. Saya pernah dengar katanya jawabnya Waalaikumsalam nggak pakai wah. Wah boleh, wah boleh Mbak F. Waalaikum, nggak ada pakai salam. Kalau ada non muslim mengucapkan salam kepada kita, jawabnya waalaikum saja. Waalaikum saja. Sajanya nggak ada sih. Gimana cara jelaskannya ya? Assalamualaikum kata non muslim tuh ke kita kan guys. Kita cuman boleh ucapkan waalaikum saja. Sajanya nggak ada maksudnya. Waalaikum. Gitu ya. Waalaikum. Gitu doang. Waalaikum doang, nggak ada doangnya. Waalaikum gitu aja udah. Gitu ya. Oke, Ustazah ini anak siapa? Sejauh ini masih anak mamaku sih guys, nggak tahu besok sih. Oke ya, Ustazah di tempatku ada musola, ya kan, tapi ada kuburan tempat di depan imam. Apakah tidak boleh? Kalau di dalam musola itu harusnya nggak boleh, kecuali kalau di luarnya itu boleh ya. Anak siapa? Anak mama guys. Iya. Sejauh ini anak mama, tak tahu besok ya mak. Oke guys, mamaku nengok kita nih guys, baik-baik lah guys, kena pula aku nanti. Oke ya guys, Ustazah, oke clear ya. Kalau kita punya hutang kepada orang yang meninggal, itu gimana? Yang pertama adalah boleh cari ahli warisnya. Ya, oke, cari ahli warisnya, oke. Nah, terus kita ganti tuh ke ahli warisnya tuh. Lalu kemudian ketika ahli warisnya udah nggak ada, maka kita ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 2 juta untuk mengganti hutangku kepada si fulan. Tapi yang repotnya kalau dia masih hidup cuy. Ya kita mau ganti hutang, dia entah di mana guys. Maka kita ganti, kita cari ahli warisnya. Terus ahli warisnya nggak ada. Maka kita ganti dengan sedekah. Tahu-tahu kita ketemu lagi sama dia. Ternyata dia hidup guys. Ya, jadi nanti kita tanya sama dia, apakah engkau ridho bahwa kemarin sedekahmu udah aku ganti dengan hutangku udah aku ganti dengan sedekah? Kalau dia bilang belum ya teman-teman tanya aja ngapa kau hidup lagi. Nah, jadi tetap kita harus ganti ke dia yang kemarin dianggap sedekah. Oke. Sama-sama sekolahnya di mana? Dulu aku di pesantren 6 tahun, S1 ku jurusan Usuluddin, S2 ku Usuluddin, S3 ku jurusan Syariah. Ustazah, oke ya guys, boleh nggak wanita pakai celana, perempuan pakai rok atau pakai gamis terhampar ke bawah? Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar setiap hari bersama di akun ini. Oke? Ustazah, oke. Sohibul kurban atau orang yang berkurban itu nama lainnya, nama kerennya sohibul kurban kayak gitu kan guys. Itu boleh memakan hewan kurban sepertiga. Aku juga nggak ngerti ya kenapa orang-orang banyak bertanya terkait dengan orang yang berkurban boleh makan dagingnya nggak. Bahwa secara faktual Rasulullah itu berkurban sendiri, memotongnya sendiri, membaginya sendiri. Sepertiga beliau bagi untuk dirinya, sepertiga beliau bagi untuk orang miskin, sepertiga untuk tetangganya. Jadi daging kurban boleh kita makan. Yang tidak boleh kita makan itu adalah daging nazar. Ya, daging yang udah kita nazarkan.
Misalnya, ya Allah kalau aku naik jabatan, aku nazar kurban. Nah itu nggak boleh kita makan. Bilang tuh sama panitia, hei panitia itu daging nazar ya. Nanti kalau engkau mau kasih bagianku, jangan kasih daging itu, kasih daging yang lain biar bisa aku makan. Kayak gitu. Ustazah, oke. Kenapa ya iman suka naik turun? Iya ya, itulah si iman itu guys. Al iman yazid ya wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Semua mau aku mau ustadz sama aja guys. Mau ulama pun sama. Cuman persoalannya saat dia turun kita ngapain? Al iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau dia naik kerjakan ibadah itu, kalau dia turun paksakan ibadah itu. Nah ya, jadi itulah si iman itu, dia nggak konsisten dia, naik dan turun. Kalau dia naik kerjakan, kalau dia turun paksakan. Kalau orang yang tidak beriman, kalau dia turun ya dia males aja, biarin, biarin, biarin. Tapi kalau orang beriman, walaupun dia turun, dia paksakan. Oke, gitu ya guys. Ustazah, oke, kata Pak Ustadz, sholat duduk berkurang pahalanya. Tidak betul. Sholat kalau duduk, kalau kakinya sakit, pahalanya tidak berkurang. Ya, ada dalil, sallu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati' faqa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati' fa'ilajan. Kalau nggak bisa, baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati' famustalkian. Kalau nggak bisa, telentang. Boleh aja sholat dalam keadaan duduk ya. Nanti kalau teman-teman yang kakinya sakit, lututnya nggak bisa ditekuk atau suka kebas-kebas, nanti aku spill madu tulang, madu osteo kita. Nah itu madu untuk tulang tumit lutut yang udah ter-CO puluhan ton di akun kita. Nanti COD aja. Nah harganya terjangkau, sholat jadi macam bisa berdiri. Ustazah, kalau orang nggak bayar-bayar hutang ke kita, kita gimana? Ada dua pilihan kita. Yang pertama kita ikhlaskan, maka kita akan dapat pahala. Yang kedua kita tidak ikhlaskan, nanti di akhirat kita akan diberi oleh Allah amal dia. Jadi amal dia untuk kita, amal kita, dosa kita untuk dia. Masya Allah ya. Ustazah, kalau kita bertanya berteman sama non muslim. Ya berteman ya boleh guys. Aku banyak punya teman non muslim, banyak banget Hindu, Buddha. Bahkan partner kerjaku banyak orang Buddha, is okay, nggak masalah kalau berteman mah. Ya, Ustazah, kalau sholat di atas kasur karena lututnya sakit nggak masalah. Yang penting suci dari najis. Maaf, kalau yang lututnya sakit coba bertahan. Nanti jam 8 aku spill madu tulang. Ya, madu osteo. Itu bagus banget madunya. Bahkan ada teman kita yang 3 tahun gak ke masjid, sekarang ke masjid karena udah bisa jalan. Ada yang bahkan bisa naik sepeda, yang tadinya gak bisa sholat duduk. Juga kita ada madu satu lagi, madu untuk sakit dalam. Seperti diabetes, kayak haid gak lancar, kayak asam lambung, ya, kayak hipertensi, kolesterol. Nah, kalau teman-teman kayak asam Mbak Indra ya, Mbak Diajeng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lili ya, gimana kabarnya? Siap Mbak Dorli, Mbak Isti Wiwin. Semoga teman-teman sehat selalu semua di sana dan tetap di positive vibration ya. Oke Mbak Soleha, Mbak Alsia ya, siap Mbak Indra, Mbak Alsia ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kita doa dulu yuk. Bismillah. Rabbi zidna hilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, siap ya Mbak Epoy. Yuk kita doa ya. Udah standby dia, harus di standby kan sebelum dimulai. Tapi harus ditekan live-nya. Oke ya guys, kita doa bismillah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Aku ingatkan beberapa hal untuk yang berpuasa hari ini. Lanjutkan puasa besok dan hari Senin ya. Besok kita berpuasa Yaumul Bid masih dan hari Senin berpuasa Senin dan Kamis. Semoga Allah mudahkan dan jangan lupa persiapkan diri untuk melakukan ibadah kurban untuk memasuki bulan Zulhijjah. Yang mau tanya boleh tanya aja sambil aku jawab pertanyaan teman-teman semuanya pagi ini. Semoga sehat. Siap Mbak Tika. Oke. Sudah, aku mulai boleh?
Aku mulai boleh ya? Semangat live-nya, siap siap. Oke, siap Mbak Yan ya. Oke, aku mulai ya, bismillah. Ustazah mati di laut, lalu kemudian dalam rangka mencari nafkah, apakah termasuk mati syahid? Tergantung di laut tuh sebelum meninggal dia ngapain. Jika sebelum meninggalnya dia ngomongin orang atau maaf nauzubillah dia berzina, dia tetap tidak mati syahid. Tapi selagi dia lagi bekerja atau dia tidak melakukan aktivitas apapun atau sekedar berzikir maka dia mati syahid. Oke. Oke, siap Mbak Eli. Udah pada bangun nih guys. Oke. Udah pada bangun ya. Nyimak sambil nyetrika. Oh siap. Nyetrika ya. Kok sama kayak aku? Salah 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 ya. Siap Mbak Dea, Mbak Yeyen. Siap Oma ya. Oke, udah ya. Ustazah, kalau niat untuk mengganti puasa Ramadan gimana? Sengaja aku puasa kodo karena Allah. Udah gitu doang. Sengaja aku puasa kodo karena Allah. Oke, gitu aja ya. Lapor, aku habis mandi, siap ya. Kalau dulu kan tidurnya nggak terlalu cukup, kita live-nya malam, ya kan. Ustazah, oke. Ustazah, niat puasa kodo sengaja aku puasa kodo karena Allah. Ustazah, apa benar taubat kita haram kalau kita masih punya kodo sholat? Nggak benar ya. Boleh aja kita sholat sunat taubat ya saat kita masih belum ada kodo. Kan kodo kemarin itu atas dasar kelalaian pada masa dahulu kan. Ustazah, kapan puasa Zulhijjah? Nanti aku ingatkan ya. Yang penting fokus dulu ke puasa Yaumul Bid ya. Oke, yang penting fokus dulu ke puasa Yaumul Bid. Nyimak baru selesai cuci-cuci siap sambil jual ayam, masya Allah. Semoga jualan ayamnya laris. Udah ambo siap ya. Oke, nah jadi tapi kode puasa tidak boleh dibatalkan sampai maghrib ya. Kalau mandi tiap mau sholat subuh, kalau nggak niat mandi gimana tuh? Kalau nggak niat mandi, kalau tidak dalam keadaan junub, tidak dalam keadaan nifas, ya nggak usah niat mandi. Ya kita hanya niat mandi jika dalam keadaan junub dan dalam keadaan nifas ya. Oke, oke. Bacaan Arab mengganti puasa mengkodo puasa. Nawaitu soma godin an ada an kodo ifardhi syahri lillahi ta'ala. Puasa yang mulbit cuma 1 hari bisa nggak? Jangan dong, niatkan 3 hari dong. Ya walaupun dalam aplikasinya nanti cuma 1 hari. Yang penting kita udah ada effort, udah ada usaha dulu untuk puasa 3 hari. Ibadah itu memang lelah guys, hidup di dunia aja lelah, kerja pun lelah. Jadi ibadah tuh nggak boleh seadanya, harus benar-benar maksimal. Namanya ibadah itu nggak apa-apa ngantuk-ngantuk tahajud, nggak apa-apa ngantuk-ngantuk itikaf, nggak apa-apa Ramadan kita lelah-lelah puasa. Sedangkan kita kerja aja kita lelah. Nggak apa-apa ibadah tuh lelah. Jangan semampunya guys. Maksimalkan. Aku cuma mampu 1 hari. Nggak usah guys. Maksimalkan lah jadi 3 hari. Walaupun akhirnya cuma dapat 1 hari. Tapi kita udah maksimal. Ibadah itu harus lelah guys. Masa dengan dunia aja kita mau lelah. Ngadepin orang banyak lelah. Iya kan, kemudian teman-teman ngadapin orang-orang yang nggak suka dengan teman-teman lelah. Terus kemudian teman-teman ngadapin anak lelah, nyari rezeki lelah. Masa ibadah nggak mau lelah, iya kan? Insya Allah lelahnya ibadah, kalau kita lakukan lillah, maka insya Allah dia akan menjadi kebaikan buat kita. Capek-capek dikit tahajud, capek-capek dikit baca Quran, ngantuk-ngantuk dikit zikir itu mah biasa aja guys ya. Ustazah, aku belum puasa ya mulbit, besok masih bisa ya. Kalau besok cuma dapat 1 hari aja, karena hari ini udah hari kedua ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, jika menghindari keluarga, menjaga hati dosa nggak? Keluarga sering salah paham. Mengurangi urusan ya, oke, mengurangi urusan dengan orang yang suka bikin sakit hati itu nggak apa-apa. Tapi jangan putus hubungan silaturahmi. Mengurangi urusan dengan memutus hubungan silaturahmi itu berbeda, oke. Ustazah dulu sekolahnya di mana? Aku dulu pesantren 6 tahun. S1 ku jurusan Usuluddin, S2 ku jurusan Usuluddin, S3 ku jurusan Syariah Islam. Ustazah, oke benar Zah lelah tapi saya paksakan dapat pahala ya, dapat pahala. Hal iman yazid wa yangkus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau dia naik kerjakan, kalau dia turun paksakan. Walaupun kita ibadah karena terpaksa, karena kita istiqomah, itu tetap kok dapat pahala. Gak mungkin Allah tidak menyia-nyiakan usaha kita.
may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Setiap baik buruk walaupun sedikit itu Allah akan balas dengan satu kebaikan. Ustazah, ketika kita mental dihancurkan berkali-kali oleh orang tua, bagaimana kita menanggapinya? Kenapa harus orang tua menjatuhkan mental? Seburuk apapun orang lain menjatuhkan mental kita, kalau kita bisa kontrol diri, nggak kita pikirkan, nggak masuk ke akal kita, semua akan baik-baik saja. Kalau kita difitnah, digosipin, dijahatin orang tua, dimarahin orang tua, dihina, selagi kita nggak masukkan ke dalam pikiran kita, emang kenapa? Nggak ada masalah kan? Jadi yang salah tuh kita, karena kita memasukkannya ke dalam pikiran kita. Makanya pelan-pelan belajar filosofi teras. Coba filter mana yang boleh masuk ke dalam otak, mana yang tidak. Mana yang harus kita masukkan ke dalam pikiran, mana yang tidak. Sekarang kita ambil sebuah contoh. Sekarang teman-teman semuanya menghina aku. Nah, tapi aku nggak masukkan ke otakku. Aku bilang selagi aku baik-baik aja nggak apa-apa aku dihina. Emangnya aku rusak? Enggak kan? Ya, yang menyebabkan mental kita rusak adalah sikap kita yang mengizinkan semua statement itu masuk ke dalam dada kita. Kalau kita tidak biarkan dia masuk, semua akan baik-baik saja kok. Ya, semua akan baik-baik saja. Kita juga nggak akan merasa kalah, nggak akan merasa terganggu karena dia nggak masuk ke dalam kepala kita. So, banyak istighfar lebih kuat lagi. Jangan memikirkan hal yang tidak terlalu penting karena walaupun dia adalah orang tua yang menyakiti kita, kalau kita nggak pikirkan semua akan baik-baik aja. Belajar untuk memberikan izin yang sesuatu yang masuk ke otak itu hanya hal yang penting saja. Oke ya guys, gitu ya teman-teman ya. Clear ya, sama, aman ya guys. Oke. Ustazah, oke. Bolehkah sholat kodo 5 waktu setelah sholat subuh? Nggak boleh. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau sengaja meninggalkan sholat di masa lalu, bisa diganti dengan kodo nggak? Kalau ingat jumlahnya bisa, kalau nggak ingat segera bertaubat saja. Oke, Ustazah, oke. Eh, ber- saya senang bisa ngikutin puasa yang Ustazah jalankan, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan ya. Ustazah, rebahan nahan ngantuk sambil solawatan selesai sholat subuh tidak apa-apa. Zikir solawat boleh sambil rebahan. Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Jadi boleh aja kita itu bersolawat, berzikir sambil baring ya. Ustazah, doa untuk anak ujian tahfiz, Mbak lakukan sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Setelah Mbak sholat sunat, lalu kemudian doakan anaknya lulus ujian. Nah, kalau anak tahfiznya dia pasti udah ngerti doanya itu. Rabbishrahli sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri. Mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Lepaskan kekakuan lidahku agar mereka ngerti perkataanku, ya. Oke, suamiku tidak sholat. Gimana caranya biar dia mau sholat? Ya nggak apa-apa. Tugas kita cuma mengingatkan. Khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan sesuai dengan kemampuan bahasa kita. Kalau dia bantah, wajadilhum billati iya ahsan. Bantah dengan bantahan yang baik. Sampai akhirnya dia berubah, itu bukan tugas kita. Innallaha yahdi may yasha. Allah yang memberikan hidayah, bukan kita. Nabi saja tidak bisa menolong istri dan anaknya untuk sholat dan masuk Islam. Apalagi kita yang orang biasa. Jadi nggak usah difikirkan hasilnya, ya bekerja hasil nggak usah dipikirkan. Ingatkan, doakan. Setelah itu serahkan sama Allah. Aku dakwah, live tanya jawab pagi siang malam, lalu kemudian aku dakwah setiap hari. Emangnya aku mikirin hasil enggak? Ya terserah Allah nanti mana yang diberikan Allah hidayah, teman-teman akan berubah. Mana yang belum berarti masih berproses. Mana yang belum ya berarti Allah belum izinkan. Nah kalau kita pikirkan semua wilayah yang bukan tanggung jawab kita, ngapain juga? Tugas kita hanya melakukan, Allah yang memberikan hasil. Aku kerja juga. Nah kerjaku aku tipe yang gak pernah mikirin hasil. Percaya atau tidak, teman-teman aku ceritakan. Bahwa bagiku hasil bukan urusanku. Contoh, aku S1, S2, S3 nggak pernah lihat nilaiku. Yang penting aku rajin aja. Pokoknya terkenal rajin banget kayak gitu loh. Aku kerjakan tugas, aku duduk paling depan, aku aktif menjawab soal, aku UTS, aku baca buku. Aku aktif presentasi, nilai aku nggak peduli. Kalau dulu bahasa kaminya KHS. KHS itu apa ya artinya ya?
hasil apalah kayak gitu, KS atau apa gitu, pokoknya hasil hasil yang semester 1 IPK gitu loh guys. Aku nggak pernah lihat guys, nggak peduli aku, beneran deh. Nah tiba-tiba nanti pas wisuda udah ditelepon, nanti kata sambutan ya kamu cum laude, nanti aja orang tuanya ya duduk di depan, kamu kamu nilainya tinggi, nggak cum laude terus guys, ujung-ujungnya S1, S2, S3-nya karena belajar, kartu hasil ujian ya, oh iya KHU gitu kan. Ujungnya kan kumlot. Nah, selama proses aku belajar semester 1, 2, dan 3, aku nggak pernah lihat hasil, guys. Dan aku memang tipe yang nggak terlalu peduli. Karena begini, guys. Karena kalau nanti hasilnya tinggi, aku khawatir aku ujub dan sombong di antara teman-temanku. Kalau hasilnya rendah, nanti aku takut rendah rendah diri dan akhirnya nggak semangat lagi belajar. Maka tugasku hanya mengerjakan. Sama dengan dakwah, tugas kita cuma mengerjakan. Teman-teman ngajak orang tuanya sholat, ngajak anaknya sholat. Tugas kita cuma mengajak, ya berhasil atau tidak, yaitu nanti urusan Allah. Sama dengan usaha-usaha yang aku bangun. Aku cuma evaluasi hasil sekali sebulan, sekali 2 bulan. Itu pun untuk timku. Kalau nggak ada tim mungkin nggak bakal. Ya, tugas kita hanya memaksimalkan usaha. Paham ya? Kita lanjut ya. Saya mau nanya, apa boleh suami meninggal kurban? Boleh, nggak ada masalah. Suami yang telah meninggal kita boleh kurbankan atas nama dia, nggak masalah. Oke, dari hari Kamis puasa udah 2 hari karena mengikuti video ustazah. Syukuran ustazah, yeay, mantap. Gitu dong, thank you ya. Oke, gitu ya. Ustazah, sejak kenal ustazah, puasa sunnah apa aja yang ustazah hajarkan aku selalu jalankan. Yeay, kok jadi testimoni nih. Siap siap, semoga Allah mudahkan ya. Gitu ya teman-teman ya, siap ya. Ustazah, oke, kemarin, hari ini dan besok kita puasa Yaumul Bid ya. Ustazah, kalau ada orang non muslim yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, kita harus jawab apa? Kita jawabnya Waalaikum saja. Assalamualaikum warahmatullah kata dia kan. Nah kita jawabnya Waalaikum saja. Kau juga. Kenapa gitu doang Ustazah, nggak sampai ujung? Jadi ceritanya dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka diucapkan salam oleh non Muslim, ya, oke, ya, jadi siap Mbak Neni ya, testimoni pengalaman ya, oke. Suka diberikan salam oleh non Muslim dan Rasulullah menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi mm, lalu kemudian setelah itu, eee, orang non-muslim ini iseng, lalu dia bilang kepada Rasulullah, "Assalamualaikum, celakalah engkau." Jadi nggak ada lamnya. Jadi assalam itu keselamatan, kalau asa dihilangkan lamnya, itu artinya celakalah engkau. Maka Rasulullah dibisikkan oleh malaikat, jawab waalaikum saja. Waalaikum, kau juga. Sejak itu sunnahnya kita kalau ada non-muslim mengucapkan salam, kita ucapnya waalaikum saja, oke? Oke, terima kasih. Sama-sama, sehat selalu ya. Oke ya. Oke. Ustazah, semenjak kenal Ustazah saya udah lepas dari riba. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan prosesnya ya teman-teman ya. Ustazah, oke, minta doa ibu hamil biar nggak kesembet hantu. Kalau lagi hamil itu baca surat Luqman. Supaya terhindar dari kecelakaan hamil, dimudahkan dalam proses persalinan. Nanti kalau anaknya perempuan baca surat Maryam, kalau anak laki-laki baca surat Yusuf. Tapi Lukmannya tetap dibaca. Surat Lukman, Mbak. Surat Lukman. Surat Lukman ya, supaya nanti kehamilannya nggak terlalu sakit, nggak terlalu banyak tantangan, nggak terlalu banyak ujian, namanya orang hamil. Nah bacanya surat Lukman. Nanti setelah anaknya tahu kalau dia laki-laki tambah surat Yusuf, kalau anaknya perempuan Maryam ya. Tapi Lukmannya tetap dibaca sampai akhir. Bagaimana ya? Oke, oke. Ustazah, oke. Saya biasanya haid selama 7 hari. Hari ke-9 masih keluar flek coklat. Apakah saya sholat? Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Suatu ketika seorang sahabat wanita datang ke rumah Sayyidatina Aisyah. Ya Aisyah, aku ini udah mau sholat gitu. Tapi masih ada flek rupanya. Lalu diambil kapas, dia bawa kapas berisi flek. Lalu kemudian dia kasih kepada Sayyidatina Aisyah. Ini Aisyah bentuknya. Apa kata Aisyah? Jangan kau sholat dulu. Sampai cairan putih itu, flek itu berubah menjadi cairan putih atau kering total. Oke? Gitu ya guys. Atau kering total. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Ya kita belajar bersama di akun ini. Tetapi, oke.
Tapi kalau seandainya teman-teman haidnya lebih dari 15 hari masih flek, nah itu baru sholat. Karena setelah 15 hari itu namanya adalah istihadah ya. Gimana caranya mengajarkan anak 8 tahun agar patuh dan lembut hatinya? Wow, ini panjang jawabannya. Tapi intinya kalau pengen anak soleh, doanya Robbi habli minas solehin. Robbi habli minas solehin. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh ya. Oke, karuniakan kepadaku anak yang soleh ya. Ustazah, oke, oke. Kalau jenis riba berupa kredit barang tetap nggak boleh Mbak Febri? Kenapa nggak boleh mau dia barang Mbak? Karena begini Mbak, pertama Mbak akan ngambil rumah KPR itu kan barang. Pertama dalam angsuran ada bunganya Mbak. Kan itu jadinya jadi gini Mbak, ya hutang piutang itu tujuannya meringankan beban orang. Oma hutang ke saya, ustazah pinjam uang 5 juta, oma nggak ada uang nih nauzubillah contoh aja. Oke Ma ini uangnya. Oke, kapan oma mau bayar bayar, kapan belum sanggup nggak usah. Ya kapan oma mau bayar bayar, nggak akan kukasih denda. Nah, itu kan meringankan itu. Konsep hutang piutang itu kan meringankan orang guys. Ada orang susah kita ringankan kan gitu kan. Sama dengan KPR rumah itu kan jadinya memberatkan. Bang ibaratnya kayak gini ya. Mbak apalah namanya Mbak Febri mau ngambil rumah nggak sanggup bayar. Terus Mbak Febri datang ke bank. Bang, apa dek? Kayak gitu kan. Bang maksudnya, bang, iya aku pengen ngambil rumah itu. Terus orang banknya bilang, oke dek, aku beliin rumah itu dulu ya. Nah, aku beli ini 500 juta. Nanti engkau bayar ke aku ya tiap bulan. Terima kasih ya bang, kayak gitu kan. Nah, kan harusnya tuh ringan tuh Mbak Febri tuh. Tapi kan kenyataannya si Babang nggak kayak gitu. Apa katanya? Sini dulu. Nanti pokoknya dalam angsuran 2 juta sebulan, 800 ribunya buat aku ya. 1.200.000 baru yang kau bayar. Oke, oh kok gitu sih bang? Ya, mau? Oke bang, dah dapat tuh goror, sulit kita. Nah terus, dek sini dulu apa? Pokoknya kalau kau telat, aku kasih denda ya. Terus dendanya buat aku nanti. Makin susah lagi si Kak Febri tadi. Kena dua. Sini dulu. Apa bang? Nanti kalau kau tak sanggup bayar, rumah kau buat aku ya. Aku tarik, aku lelang. Nah, terus apa yang sudah kau bayar selama 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Nanti semuanya buat aku. Tak kembalikan uang angsuranmu itu. Dapat lagi bank untung. Nah, di situlah untung bank. Pertama dari kredit, dari denda, kemudian dari yang udah teman-teman angsur dari tahun ke tahun dan hasil jual lelang rumah. Itu profit taking perusahaan. Nah, itulah yang menyebabkan bank itu menjadi riba. Nah, pertanyaannya adalah, aku sebagai bank minjamkan uang ke Kak Febri tadi pakai uang apa? Itulah pakai uang deposito. Orang-orang yang depositokan uang ke aku. Nah, makanya deposito itu nggak boleh karena alirannya adalah kredit usaha, kredit barang seperti itu. Makanya kalau mau investasi jangan deposito, bisa ke SBSN Syariah, Reksadana Syariah, bisa ke emas dan seterusnya. Nah, sudah paham dah kerja si Babang tadi? Nah, jadi nggak usah kita bicara dosa, itu aja teman-teman udah dirugikan. Emang teman-teman mau dirugikan seperti itu oleh si Babang? Ya, jadi itulah logika daripada kerja bank. Kenapa dia menjadi haram? Jadi jangan ini guys, Allah itu menyelamatkan kita dari riba biar kita nggak kesusahan. Perintah larangan Allah buat kita baik, biar kita nggak susah. Ustazah boleh nggak saya kredit, saya pinjam uang untuk modal usaha? Nggak usah. Usaha teman-teman belum pasti laku, tapi bunganya udah pasti gitu loh. Masa teman-teman mau kepada sesuatu yang pasti jatuh? Bunga bank itu kalau bunga pinjaman itu berapa persen? Sementara profit untung teman-teman jualan belum tentu sekian persen. Nanti bangkrut, kasihan. Ya kan dibilang Allah yang salah, padahal jalan kita yang salah. Ya kan banyak teman-temanku yang ya artinya gimana usaha itu guys. Kalau seandainya kita kan banyak orang yang maaf tamak ya. Dia punya modal lalu dia buka usaha tap ternyata laris. Tapi modalnya udah mentok ini. Lalu kemudian dia ambil utang di bank. Karena lagi laris nih. Dia ambil utang di bank lagi laris. Itu setan itu guys. Nah setan yang nyuruh itu. Lagi laris nih utang lah. Lagi laris utang lah. Kayak gitu kan. Nah nggak perlu gitu kan. Kalau lagi laris ya udah. Nah sementara kita cetak aja yang kita mampu. Seperti itu kan. Misalnya teman-teman jualan kelontongan atau jualan apa. Kayak gitu kan ya. Nah jadi harus bisa ngelihat hati-hati. Jangan profit kemakan bunga.
Kita untung tapi untungnya dimakan oleh bunga bank. Ngapain? Nampaknya aja untung. Profitnya cuma 3%, bunga banknya 15%. Nggak ngerti hitung-hitungan matematika. Ya kan ilmu bisnisnya kacau, ilmu agamanya kacau. Udah bangkrut pasti. Gitu ya guys. Ada temanku buka usaha, Nel, profit aku 4%. Lah 4% kemakan inflasi. Percuma segitu, nggak bisa. Bisnis untung cuma 4%. Uang lu nggak berharga, inflasi sampai 4%. Terus gimana? Hutang bank berapa? 7%. Lu rugi, bukan untung itu. Nah, jadi harus ada ilmu semuanya. Jadi kalau udah utang bank pasti bangkrut, susah nanti. Kalaupun nggak bangkrut, anak kita yang akan merasakan susahnya nanti. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, jadi jadi tahu program kerjanya si Babang. Terima kasih Ustazah. Kayak gitu si Babang bekerja. Selama ini nggak tahu kayak mana bank itu bekerja. Dia dapat untung dari selisih bunga setiap bulan. Dia nggak ngapa-ngapain, dia dapat untung si Babang guys. Nah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dia dapat dari denda. Kemudian kalau seandainya teman-teman nggak bayar, uang tuh udah dia ambil, dia dapat lagi. Rumah teman-teman dia lelang, dia dapat lagi. Ini kalau yang lelang ini udah dia untung banget ini. Makanya seperti itu. Makanya apa namanya kredit apa namanya itu, kredit yang orang perorangan itu kan banyak untungnya. Tapi apakah mereka bisa kaya? Enggak kan? Nah terus dari mana aku dapat duit untuk minjamkan uang ke teman-teman? Ya dari deposito yang lain. Coba perhatikan, deposito teman-teman cuma dikasih bunga 3%. Nih ya, misalnya nih Mbak apa namanya nih, Mbak Ayu Ceria. Deposito ke saya 1 miliar, saya kasih bunga 3%. Coba aja cek bunga deposito berapa. Tapi uang 1 miliar tadi aku kreditkan ke orang, aku dapat 7%. Selisih untung Babang berapa? 4% guys. Gitu guys. Nah paham ya? Nah marah orang bank sama aku nanti. Tapi cuman lah ya kayak gitu ya. Nah tapi orang bank juga ngerti kok gimana aku. Tahu instrumen yang mana aku mau yang tidak. Ya kan? Nah gitu ya. Gitu ya, aman ya. Nah, jangan-jangan ada ini guys, AM bankku di sini. Santai ya Kak, santai Kak. Paham ya teman-teman ya? Nah kayak gitu. Jadi itulah sebab. Nah aku juga nabung di bank. Aku juga melakukan beberapa mitra. Tapi aku pastikan keabsahannya dan kehalalannya gitu ya guys. Nah jadi aku juga macam melakukan finance ke sana kayak gitu. Aku juga ngerti kayak gitu. Aku juga ikutan. Tapi kakak itu tahu maksudnya manajer pribadiku di bank ngerti mana yang aku mau, yang mana yang aku tidak. Karena ngerti. Nah, jadi teman-teman hati-hatilah ya. Ustazah, kita lanjut ya. Kalau ada wanita naik ojek Grab pria gimana hukumnya? Maaf, kalau Grab dan ojek itu bagian dari muamalah. Bagian dari muamalah itu banyak yang membolehkan, tapi dikasih batas aja, di antaranya ada apa namanya, ada tas, ada batas ya. Ustazah, hari ini boleh mulai puasa Daud? Mau puasa Daud hari ini silahkan, gak masalah. Kalau mau puasa Daud silahkan, gak jadi masalah. Ya, is okay ya. Ustazah, sujud syukur gimana caranya? Sujud syukur itu sujud kalau kita mendapatkan sebuah nikmat. Nih misalnya nih ya teman-teman ya. Oke. Misalnya nih kita mendapatkan sebuah nikmat. Hei kamu naik jabatan loh, langsung sujud aja ya. Oke, nah jadi langsung sujud aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Oke. Lalu kemudian udah gitu doang. Semenjak kenal ustazah aku nggak ngambil riba. Alhamdulillah cukup. Hati tenang, bangun pagi enak kan? Nah, gitu ya. Kita lanjut ya. Oke. Ustazah, oke gitu. Koperasi itu dalam hukum Islam sebenarnya boleh, Pak. Dia syirkah. Cuma banyak koperasi sekarang tuh kayak bank. Jadi aku nggak bisa jawab koperasi. Kalau mau dijawab kita harus baca itu instrumennya, harus baca itu MOU-nya. Baru kita ngerti, oh ini koperasi yang boleh, ini koperasi yang nggak boleh. Sama dengan pegadaian. Pegadai-menggadai itu boleh dalam agama Islam. Tapi banyak pegadaian sekarang, apalagi swasta, yang udah kayak bank. Namanya aja pegadaian. Jadi harus kita lihat dia boleh atau tidak ketika dia ada instrumen. Paham ya Pak? Nah jadi nggak bisa kita zoom in dari luar. Kita harus nge-zoom out. Kayak gitu Pak ya. Oke, semoga Allah mudahkan. Ustazah, saya puasa Yaumul Bid mulainya Kamis. Gak apa-apa, Muhammadiyah Kamis kok. Kamis, Jumat, Sabtu. Mau ikut Muhammadiyah is oke, gak masalah.
Yang aku sampaikan tanggal 1 tuh versi pemerintah. Kalau mau ikut Muhammadiyah nggak apa-apa ya. Ustazah, oke, kalau kita punya hutang kepada orang meninggal, kita harus gimana kayak gitu. Pertama kita cari ahli warisnya dan kita ganti ke ahli warisnya. Yang kedua kalau ahli warisnya ndak ada, kita ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 2 juta membayar hutangku kepada si fulan. Sejak kenal ustazah, saya udah nggak ambil riba. Sekarang alhamdulillah lebih dari cukup. Ye, Masya Allah. Semoga kehadiran aku membuat kita semua jadi lebih baik ya. Semua atas izin Allah ya. Oke, kalau teman-teman berubah merasa lebih baik sejak adanya live aku, itu karena teman-teman ya, bukan karena aku. Karena teman-teman memantaskan diri untuk mengamalkan. Kalau aku cuma menyampaikan saja. Berarti Allah sayang sama teman-teman, teman-teman yang memantaskan diri untuk melakukan. Luar biasa. Salut ya. Ustazah, saya pengen puasa, tapi saya baru selesai datang bulan. Gimana caranya? Nggak apa-apa. Puasa aja besok, puasa Yaumul Bid, 1 hari nggak apa-apa. Setelah itu puasa Senin dan Kamis di hari Senin. Ustazah, orang yang meninggal apa boleh diakikah? Orang meninggal teman-teman dikurbankan saja. Ya, dikurbankan saja. Udah, enggak masalah ya. Siapa Sudirman ya? Kalau nifas 40 hari, pas 50 hari, 40 hari. Oh, 40 hari. Di atas 40 hari udah istihadah ya. Oh, lama kali darahnya keluar ya. Oke, nanti ada rezeki beli madu, minum madu akasia ya. Sampai 60 hari keluar darah, gimana ceritanya? Ustazah, sedekah subuh dikasih langsung boleh? Emang ada manusia subuh-subuh? Aku mengarahkan sedekah subuh karena di subuh hari nggak ada manusia, yang ada cuma kucing minta makan depan rumah. Jadi sedekah subuh itu taruh aja dikumpulkan di rumah. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. 2.000 kumpulkan di rumah. Nah nanti kalau teman-teman mau, ya teman-teman bisa kasihkan sedekah subuh itu kepada orang yang menerimanya seperti itu ya. Tetapi kalau teman-teman dalam kondisi ke masjid boleh ditaruh langsung ke masjid itu bagus-bagus aja. Kalau mau ditaruh langsung ke masjid. Ustazah, oke, ruh yang meninggal dunia itu ada nggak sih? Jadi gini, suatu ketika seorang sahabat pernah ditanya oleh Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni anir ruh." Kasih tahu aku tentang alam ruh. Rasulullah berkata, "Wallahu a'lam bishawab." Aku tidak tahu tentang itu. Maka kemudian Rasulullah penasaran juga. Akhirnya Rasulullah berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, akhbirni anir ruh." Kasih tahu aku tentang alam ruh. Maka Jibril berkata, "Wallahu a'lam bishawab." Hanya Allah yang tahu. Artinya kita nggak tahu tentang alam ruh, Mbak. Apakah ruh itu kita doakan dia tahu? Apakah ruh itu dia ngerti kalau dia doakan kita doakan dia, kita nggak ngerti. Tugas kita hanya mendoakan. Sedekah subuh setelah terkumpul dibelikan mukena, terus dikasih ke orang lain, bagus banget. Dia boleh pokoknya untuk orang lain. Bentuknya apakah nanti makanan, Quran, mukena, hadiah yang lain, ya itu bebas. Yang penting sedekah subuh untuk orang ya. Ustazah, kalau oke ya, oke gitu ya. Kalau yang ngutang menghindar dari kita, dia selalu ngulur-ngulur, ada 2 pilihan. Pertama kita ikhlaskan, kita dapat pahala. Yang kedua kita tidak ikhlaskan, nanti di akhirat dia akan mengganti dengan amalnya. Oke, oke gitu ya guys. Oke ya. Ustazah, gitu ya. Kalau minjam uang saudara 20 juta untuk beli bahan bangunan kembali 22 juta tanpa bunga. 2 juta itu yang sedekah kita atau dia minta? Kalau dia minta itu bunga, Mbak. Kalau itu dari kita aja, ya itu tidak masalah ya. Ustazah, oke, sedekah subuh sama hewan boleh, sedekah subuh kasih ke kucing, kasih makan sapi, nggak ada masalah. Ustazah, oke gitu ya. Kemarin puasa, lalu Jumat nggak puasa. Hari ini puasa Yaumul Bid, apa boleh? Nggak apa-apa. Berarti Mbak puasa Yaumul Bidnya cuma Jumat
dan Sabtu, is okay. Kalau bisa nanti Senin puasa Senin dan Kamis ya. Ustazah, oke, perempuan boleh nggak ke masjid? Nggak masalah perempuan itu ke masjid. Perempuan itu dilarang ke masjid dulu pada masa Rasulullah. Saat situasi nggak aman, saat terjadinya peperangan. Kalau sekarang sudah boleh kok perempuan di masjid guys. Ada dalil, idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Boleh saja wanita itu ke masjid, tidak ada masalah. Oke, kita lanjut ya. Ustazah yang penting nggak nakal-nakal, nggak dandannya banyak kali gayanya ya. Ustazah, oke, apa benar kain lap tidak boleh dijadikan, baju bekas tidak boleh dijadikan kain lap? Yeay, semangat guys, yuk kita bahas kain lap lagi cuy. Baju bekas tidak boleh dijadikan kain lap, berjilbab, baju, rok atau celana. Itu terdapat dalam kitab Ta'limul Muta'lim karangan Imam Zarnuji karena itu akan menyebabkan kepada kefakiran. Walaupun kita nggak tahu sebabnya apa, karena pada masa itu Rasulullah melarang istrinya dan Rasulullah tidak bertanya, tidak menyatakan kenapa tidak bolehkan. Oke? Jangan tidur juga habis subuh. Hahaha. Habis subuh cuy, ya. Hannaum ba'da subuh yadhabu barakat rizq wal umr. Tidur habis subuh mengangkat berkah rezeki dan usia. Jangan tidur habis asar karena itu makruh menyebabkan kemiskinan. Jangan tidur sebelum isya. Pernah nggak tidur habis asar, terus teman-teman bingung, aduh ini pagi atau sore, pagi atau galau gitu. Galau, kita nggak tenang tidur habis asar kayak gitu ya. Nah jangan tidur juga habis subuh. Habis subuh itu mendatangkan kefakiran. Anak muda yang bangunnya jam 9 beda dengan anak muda yang nasibnya bangun sebelum azan subuh atau minimal subuh. Ya. Nah, beda berkah rezekinya beda, oke? Kalau teman-teman ada bangun jam 6, bangun jam 7, kalah sama aku anak muda. Aku selalu bangun sebelum azan subuh dan udah mandi. Hmm, kalau belum mandi, kalah sama aku. Oke? Sudah? Nah, kayak gitu ya guys. Nah, jadi teman-teman boleh jangan menjadikan pakaian bekas sebagai kain lap. Kemudian bangun sebelum azan subuh dan mandi. Ya, beda pasti. Nggak mungkin lah. Hei, 10 top orang terhebat di dunia bangunnya jam 5. Walaupun dia non-muslim. Karena salah satu kunci sukses dunia akhirat bangun subuh. Pasti beda lah hasilnya. Bangunnya jam 7 dengan jam 5 gimana ceritanya kawan ya. Nah kemudian jangan juga makan minum di gelas yang sudah sompel. Teman-teman kalau punya gelas teman-teman tuh udah tanggal telinganya, udah cut ujungnya, jangan dipakai lagi. Jangan juga pakai kuali yang sudah teleng-teleng. Tahu nggak kuali yang tanggal telinganya itu semua menyebabkan kefakiran. Pakai kuali baru, jangan pakai kuali yang lama terus. Jangan sampai usia kuali teman-teman lebih panjang dibanding usia teman-teman semuanya. Udah panci yang sudah peot-peot ya. Teman-teman beli panci kan kemarin depan rumah. Kenapa yang baru teman-teman gantung-gantung aja? Kenapa yang lama terus dipakai? Gelas tuh pakai yang baru. Kenapa yang lama juga terus dipakai? Kok aku ngomel ya pagi-pagi ya? Kayak gitulah cuy. Ya patulah nasib kita tidak berubah. Karena kita melakukan itu semuanya ya. Baju bekasnya diapain? Dibuang. Ya dibakar, dikasih orang, atau dijual kalau masih layak ya. Oke gitu ya. Di tempatku subuh 3.45 tidur lagi. Jangan mbak, tidur habis subuh tuh nggak mapan-mapan kita mbak. Menyebabkan kemiskinan mbak. Serius sama aku, miskin kita guys. Mana ada orang yang tidur habis subuh itu ultra kaya? Nggak ada. Biasa-biasa aja pun hidupnya. Nanti tidur kalau udah muncul fajar mbak. Kalau udah datang fajar, kalau udah terang menderang baru mbak tidur mbak. Mbak coba baca biografi orang-orang yang mapan di dunia. Rata-rata walaupun dia non muslim dia bangun jam 4 setengah 5. Iya kan? Nah jadi bilang sama anak muda kita itu bangunkan mereka di subuh hari. Lebih bagus susah di masa muda berjuang mencari rezeki daripada susah di hari tua karena kemiskinan yang mengenai. Jadi hati-hati ya. Jangan ya. Jadi ustazah jadi buangnya di baju. Bajunya dibuang. Oke, kayak gitu ya. Nah, sejak ada ustazah bukan ilmu yang didapat, tapi udah mandi sebelum subuh. Karena diledekin terus ya tiap pagi. Oh, yang belum mandi, yang belum mandi.
Ya kan, diledekin terus ya kan, kena singgung terus ya kan guys. Nah, gitu ya. Oke, aku cepet bangunnya Zah, tapi memang nggak mandi. Mandi weh, ya. Beda guys, segernya mandi pagi tuh beda ya. Kalau jam 7 tidur udah boleh, kalau jam 7 tidur jam 7 udah boleh, nggak masalah ya. Kalau bajunya sudah robek-robek nggak layak pakai ya dibuang, jangan jadikan kain lap. Ya menjadikan kain lap sebagai pakaian, sebagai menjadikan baju sebagai kain lap, sebenarnya dia nggak dosa sih guys, cuman menyebabkan kemiskinan. Paham nggak teman-teman maksudku ini? Ya. Nah, paham nggak kira-kira nih? Ini bukan aku yang ngomong ya guys, ini sunnah ya guys. Jadi jangan marahin aku ya guys. Nah, kemarin ada yang DM dikasih tahu sama timku, Ustazah kok nggak boleh sih kain lap dijadikan baju? Emangnya aku jadi pakai kain lap apa? Kayaknya itu dari aku guys. Aku cuma menyampaikan ya kalau mau nggak apa-apa. Baju yang udah robek-robek nggak usah dibuang lah Mbak. Baju udah robek ya dibuang Mbak. Cara buangnya Mbak ambil baju, Mbak ambil kresek, masukkan ke dalam kresek, keluar rumah, buang. Selama ini baju yang robek teman-teman apain? Bertanya pula aku, teman-teman peram di rumah, jadi beranak dia ke investasi. Ya dibuang lah guys, mana ceritanya. Aku jadi curiga ini sama kawan-kawan ini bener. Hei, aku nanya, baju robek tuh teman-teman apain selama ini? Hah? Oh, dijahit lagi. Oh, oh diperamin aja. Oh ya Allah ya Kaim, diperamin aja di dalam lemari. Oh, gak lain pun si kawan ini ya. Oh dijadikan kain pel. Oh iya. Ya kain pel tuh sekali beli bisa menahun kok guys. Beli aja ya. Oh. Agak lain makhluknya, tapi mereka ramai pula, nggak bisa pula disalahin semua repot juga nih. Ya udahlah supaya nggak aku yang nyalahin, aku jelasinnya pakai ini aja lah guys, iya kan? Nah jadi ini ramai pula. Ya jangan lagi ya teman-teman ya. Nah jangan lagi ya. Jadi jadikan aja dipermak ustazah. Ya dipermak nggak apa-apa. Tapi teman-teman maaf saya izin ya. Teman-teman bukan nggak bisa beli kain lap. Cuman karena nggak tahu itu nggak boleh. Jadi teman-teman tetap jadikan kain lap itu jadi baju. Sebenarnya bisa beli kan. Bukan nggak bisa beli kan. Bisa beli. Cuman kan karena selama ini belum ngerti ya kan. Teman-teman bukan nggak bisa beli kain pel, bisa. Cuman kan selama ini teman-teman nggak ngerti aja, ya kan? Nah jadi numpuk di lemari. Nanti yang udah numpuk di lemari yang bekas tuh dibuang ya, jangan lagi ya. Oke, sayang Ustazah kalau dibuang padahal bisa dipakai buat kain lap. Lain kali jangan lagi, supaya kita berubah nasibnya. Ya, nah gitu ya, paham ya teman-teman ya. Pasti beda. Jangan tidur lagi habis subuh, jangan lagi jadikan baju bekas sebagai kain lap, jangan lagi menggunakan sisir yang patah, jangan lagi kemudian pakai kuali yang sudah sompel. Berubah dia, insya Allah ya. Oke, pantasan aku miskin gak kaya kayak ustazah, aku kayak gitu. Oh iya, bisa jadi. Astagfirullah, bukan sih mbak. Ya intinya adalah hindarkan yang makruh, oke? Bukan karena itu sih mbak miskin sih, bukan ya. Mbak kan mapan, gak ada teman-temanku di sini yang miskin, gak ada. Semuanya mapan ya. Oke ya guys, ya Allahu Akbar ya kan. Tuh hati-hati ya guys. Kalau sarung sobek boleh dijadikan kain lap ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Handuk nggak apa-apa dijadikan kain lap ya. Handuk nggak apa-apa ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, oke gitu ya. Handuk nggak apa-apa ya. Semua sehat ya guys. Ustazah, oke. Kalau lemari pernah kaca dijadiin, kalau lemari pecah kacanya, oke dijadiin cermin tuh nggak masalah ya. Oke, Ustazah, obat alami asam urat apa? Oke, nanti sebentar lagi ada madu asam urat ya. Ustazah, oke. Sebentar ya, kalau akikahin si anak nggak boleh makan daging kambingnya. Kalau akikah boleh makan dagingnya. Kalau kurban boleh makan dagingnya. Yang nggak boleh itu akikah nazar. Kalau suamiku naik jabatan, nanti aku akikahkan anakku. Berarti itu nazar. Nah itu yang nggak boleh dimakan. Kalau anakku naik jabatan, nanti aku kurban.
berarti kurban nazar itu yang nggak boleh dimakan. Tapi kalau akikah biasa dengan kurban biasa boleh dimakan guys. Ya, oke ya. Kerudung nggak usah dijadikan kain lap ya. Masih nego-nego cuy. Huip. Eh, Ya Allah, aku selalu berdoa, lapangkan hati teman-teman onlineku, followers-followers aku untuk tidak menjadikan baju bekasnya sebagai kain lap. Itu doaku udah seminggu. Lapangkan hati mereka untuk bisa mengikhlaskan bajunya yang harus dibuang ya Allah. Kayaknya berat kali pun si kawan itu ya Allah, kayak gitu. Oke ya guys, kita lanjut ya. Oke ya, Ustazah, oke ya. Betul Ustazah, aku udah kumpulkan dan kubuang. Ye, ya. Ustazah, oke. Idul Adha masih lama ya. Oke ya, Idul Adha masih lama ya. Ustazah, oke. Kalau kain spray dijadikan kain lap boleh ya. Kalau spray dan handuk bisa ya. Oke. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga tidak usah buru-buru belajar, yang penting pelan-pelan kita lebih baik ya. Ustazah, oke, doa berkurban. Teman-teman, hari ini teman-teman puasa Yaumul Bid, besok teman-teman puasa Yaumul Bid, besoknya lagi puasa Senin dan Kamis. Setelah itu aku buat konten dan live fokus kepada kurban ya. Nah, nanti kita akan belajar tentang all about kurban. Apa yang harus dilakukan oleh sohibul kurban, apa yang dilakukan oleh orang berkurban, kalau nggak berkurban ngapain, puasanya apa aja, doanya apa aja, semua akan kita bahas. Maka berteman di akun ini, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan lonceng live dan videonya. Sehingga kita bisa belajar tiap hari dari video-video aku dan live ini. Dan kalau telat hadir di live ini, rekaman daripada live ini ada di channel YouTube aku. Ustazah DR Nela Luki, semua kita buang ke sana untuk storage kita, untuk galeri kita, untuk tanya jawab setiap hari ada di sebelah ya. Ada di channel YouTube kita ya. Ustazah, dibakar boleh, baju bekas boleh ya. Oke, Ustazah, amin sehat selalu ya teman-teman ya. Ustazah, obat asam urat aku mama udah nunggu. Ya aku dan mama jam 8 nanti, jam 7 ya. Asam urat madunya jam 7. Ingat madu harga masih promo. Jadi teman-teman kalau bisa belinya langsung 2. 1 kilo 99.000, kalau beli 2 harganya nanti lebih murah. Kayak madu akasia, itu untuk madu sakit dalam seperti asam urat, asam lambung, hipertensi, haid gak lancar, nifas terlalu lama, vertigo, itu dia. Nah, tapi ada lagi madu yang bagus, madu osteo namanya, madu tulang. Ya, itu kebas-kebas, kesemutan, saraf kejepit, rematik, prostat, kayak nyeri sendi. Bagusnya beli 2 guys. Kan dua-duanya bagus untuk daleman dan luaran. Oke. Nah itu nanti teman-teman beli 2 jauh lebih bagus. Harganya murah kalau beli 2 di cuma 80-an ribu. Oke. Nah tolong bantu. Coba baca bismillah ya. Yang udah membaik badannya dengan madu boleh tulis di kolom komen. Madu kita bukan madu biasa. Udah terco ratusan ton. Setiap hari terco ratusan kilo di akun kita. Terima kasih dan udah banyak